Jangan dulu duduk. Firman Tuhan hari ini dari Yohanes 1 kita akan lihat sesuai dengan judul yang diberikan. Ayat ke-14 bagian A. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari silahkan duduk. Termasuk yang di rumah, kita ambil posisi beribadah Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Bukan nonton sitkom. Oke, kita akan mulai dari awal. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Spirit daripada firman Tuhan ini adalah yang disampaikan oleh Matius di pasal 1 ayat yang ke-23, saya akan bacakan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Mari kita lihat dari awalnya bagaimana semua itu terjadi. Yohanes 1 ayat 1 dan 2 firman Tuhan berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Di mana? Di surga. Lalu dikatakan oleh firman Tuhan, dan firman itu adalah Allah sendiri. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dari konteks Alkitab kita mengetahui bahwa yang dimaksud oleh firman di sini adalah Yesus, Tuhan kita. Jadi kita mengetahui dari ayat 1 dan 2, Yesus itu awalnya berada di surga. Sekarang kita lihat ayat berikutnya. Di ayat ketiga dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi kita lihat Yesus yang ada di surga. Yang kalau kita melihat secara kontekstualnya adalah Tritunggal itu, dia menciptakan dunia dan seisinya. Termasuk manusia yang ada di dalamnya. Termasuk Adam sebagai manusia pertama. Kemudian dari situ terus diisi oleh Tuhan dan adalah manusia-manusia yang lain untuk memenuhi bumi. Nah, salah satu yang kita tahu yang dari perjanjian baru kita banyak baca adalah Paulus. Kemudian manusia itu menjadi kita semua juga bagian daripada apa yang diciptakan oleh Tuhan untuk memenuhi dunia yang ada milik Dia, diciptakan oleh Dia. Disitulah kemudian kita akan melihat dari situ ke ayat yang ke-14a yang barusan dibaca tadi. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi Yesus yang tadinya di surga, dia turun ke bawah. Di panah putih itu kita akan melihat Yesus ada di situ. Artinya dia masuk ke dunia. Dia menjadi bagian daripada sejarah manusia. Perhatikan, panah itu menunjukkan bahwa Yesus datang bukan dari dunia. Orang-orang yang hidup di dalam dunia adalah bagian daripada dunia. Bagian daripada sejarah dunia. Maksudnya begini. Paulus dia adalah bagian dari dunia. Karena apa? Orang tuanya dari dunia. Orang tuanya Paulus dari dunia. Orang tuanya Paulus dari dunia. Terus begitu. Semuanya adalah dari dunia. Bagian dari dunia. Tapi bukan begitu dengan Yesus. Dia bukan bagian dari dunia. Orang tuanya bukan dari dunia, dia dari surga. Oh, tunggu dulu Pak Pendeta. Bukannya Alkitab mengatakan dia itu anaknya Maria dan Yusuf. Kita tahu Yusuf tidak menyumbangkan sel prianya di dalam kelahiran atau terbentuknya Tuhan Yesus di dalam kandungan Maria. Yusuf bukan. Maria gimana? Kan lahirnya dari Maria. Banyak pendapat di mana Maria ini adalah orang tua kandung daripada Yesus. Mari kita perhatikan, kita tahu bahwa di dunia ini fenomena yang namanya virgin birth itu terjadi di mana-mana. Virgin birth itu artinya seorang ibu mengandung dan dari kandungan itu terbentuk bayi dan lahirlah sebagai bayi. Virgin birth. Kalau virgin birth, menurut ilmu kedokteran, maka kromosom
atau DNA yang disumbangkan adalah kromosom wanita. Kan ibu, dia virgin dan terus mengandung, terus melahirkan. Berarti kromosomnya dari ibu. Kalau kromosom ibu, di mana-mana yang namanya virgin birth hanya memiliki kromosom ibu, yang lahir adalah perempuan. Betul kan? Karena hanya kromosom perempuan. Tapi kita tahu, yang tadi barusan kita baca dari 1 Matius 1 tadi ayat 23. Ini adalah anak laki-laki. Bagaimana bisa kromosom perempuan melahirkan anak laki-laki? Bisa, karena bukan sel perempuan Marialah yang membuat Yesus. Yesus datang langsung dari surga dan ini adalah pekerjaan dari Bapaknya. Pertanyaan kedua yang biasa ditanyakan adalah, dari mana pastor kita tahu bahwa Yesus yang kita rayakan setiap tanggal 25 Desember itu kelahirannya adalah yang dari surga, bukan dari tempat lain. Bukan seperti yang dibilang orang-orang itu bahwa dia hanya seorang nabi atau guru. Lukas 1 ayat 35 menjelaskan ke kita dengan sejelas-jelasnya. Roh Kudus artinya Tuhan dari surga akan turun atasmu. Ini firman Tuhan ke Maria disampaikan melalui malaikatnya. Akan turun ke atasmu Maria. Dan kuasa Allah yang maha tinggi sendiri. Allah sendiri kuasanya akan menaungi engkau. Engkau di sini adalah Maria. Artinya Tuhanlah yang bekerja atas Maria. Tuhan sendiri. Tidak ada kekuatan lain lagi. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Disebut anak Allah. Ini menunjukkan dua hal Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Pertama, itu anak yang di dalam Maria bukan anak Maria. Bukan dari sel telur Maria, bukan dari sel telur Yusuf, tapi atas pekerjaan Roh Kudus. Amin. Itu pertama. Yang kedua adalah bahwa Roh Kudus sendiri yang meletakkan Yesus di dalam kandungan Maria. Artinya Yesus yang dari surga itu diletakkan di dalam kandungan Maria dan kemudian Maria melahirkan Yesus. Yang mulai dari bayi, kemudian hari ini, minggu ini kita peringati hari kelahiran Tuhan Yesus. Jadi dua hal itu dijelaskan dengan sangat jelas oleh Lukas 1 ayat ke-35. Nah sekarang kita akan lihat apa sih alasan daripada Tuhan memberikan dirinya sendiri dalam bentuk anaknya ke dunia ini. Itu ada di Yohanes 3 ayat 16. Saya akan bacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Satu, karena Tuhan sangat mengasihi dunia. Itu aja. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada anaknya, tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Pertama karena Tuhan mengasihi ke dunia. Kedua adalah supaya dunia diselamatkan, tidak binasa. Tapi mereka-mereka yang ada di dunia ini, orang-orang yang ada di dunia ini akan memperoleh kehidupan yang kekal. Itu alasannya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita tahu. Bukan hanya kita, orang di seluruh dunia tahu. Bahkan mungkin orang yang hidup di gua-gua sekalipun, kalau dia bisa mendengarkan suara radio atau tahu bahwa Natal itu dirayakan. Tahu bahwa Natal itu mengenai Yesus. Sedikit banyak tahu mengenai Yesus. Tahu mengenai bahwa Natal itu Yesus lahir ke dunia. Tapi ada dua macam orang setelah mendengarkan berita ini. Pertama adalah seperti yang dibilang di Yohanes 1 ayat 11. Di situ firman Tuhan mengatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya. Yesus datang kepada orang-orang yang dia ciptakan. Tadi kita lihat bukan bahwa pada awalnya diciptakanlah dunia dan isinya oleh dia. Dia datang kepada orang-orang yang diciptakannya. Tapi lihat ayat 11 ini bilang, tetapi orang-orang kepunyaannya itu yang dia ciptakan itu tidak menerimanya. Jadi orang yang jenis pertama adalah dia dengar mengenai Yesus, tapi dia tidak menerimanya. Artinya tidak percaya. Dia tidak percaya akan Yesus. Nah, orang yang kedua, jenis kedua adalah
orang yang seperti dibilang di Yohanes 1 ayat 12, ayat berikutnya. Di situ firman Tuhan berkata, tetapi semua yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang jenis kedua adalah orang yang mendengar mengenai Yesus dan orang ini menerima berita mengenai Yesus. Artinya seperti dikatakan di ayat 12 ini, mereka percaya akan Yesus. Mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka percaya bahwa Yesus adalah yang dari surga masuk ke dunia dan bersama-sama dengan mereka, bersama-sama dengan kita. Nah, sekarang saya mau lihat di dalam kita mendengar, mari kita sekarang bicara ke tingkat personal, di mana kita semua bisa merasakannya sendiri. Ada orang-orang yang mendengar mengenai Yesus, dia dengar tentang Yesus, tapi dia tidak menerima Yesus seperti yang dibilang di Yohanes 1 ayat 11. Orang-orang seperti ini, dia hidup di dunia. Kalau tadi panah putih yang kita lihat adalah selalu panah yang ujungnya mengarah, yang arahnya itu adalah kekekalan, untuk kemudian seterusnya. Orang-orang yang mendengar tentang Yesus tapi tidak menerimanya, panah putih itu ujungnya tidak ada. Jadi ujungnya adalah kegelapan. Karena orang yang tidak menerima Yesus, tidak percaya pada Yesus, dalam satu ketika di dalam kehidupan mereka pada saat mereka meninggalkan dunia, habislah mereka. Tidak ada kelanjutannya. Makanya di situ ujung dari panah putih itu adalah hitam, kegelapan. Nah, tapi ada orang yang tadi kita tahu dari ayat 12 menerima Yesus. Dan itu diperkuat di ayat yang ke-16 dari Yohanes 3. Saya akan bacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata kuncinya Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus adalah percaya. Jadi mereka siapa saja yang percaya pada Yesus, maka jalan kehidupannya, sejarahnya adalah seperti yang kita lihat di screen sekarang. Panah itu berkelanjutan. Bahkan pada saat yang bersangkutan sudah meninggal dunia, panahnya tetap berkelanjutan. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana orang yang menerima, kita yang saya amini, semua yang ada di sini dan yang sedang memperhatikan di rumah adalah yang menerima Yesus, yang percaya pada Yesus. Yohanes 1 ayat 14b firman Tuhan mengatakan, kita ini yang sudah menerima, yang percaya, telah melihat kemuliaannya, kemuliaan Tuhan. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya, diberikan kepada Yesus sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Pada zamannya Yesus, orang-orang yang ada di situ melihat sendiri siapa Yesus dengan mata kepalanya. Dia melihat sendiri semua yang dilakukan Yesus. Yaitu semua mujizat, semua penyembuhan, segala macamnya mereka lihat sendiri. Ayat ini Bapak Ibu Saudara-saudari berlaku juga untuk hari ini. Kita tidak melihat langsung Tuhan Yesus ada di depan kita, menyembuhkan, mengusir setan dan segala macam. Tapi yang kita rasakan, kita lihat dengan mata rohani kita adalah kasih karunia. Seperti yang dikatakan di 14b yang frasa terakhir itu. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita melihat dengan mata rohani kita betapa kasih karunia dari Allah di dalam bentuk Yesus berada bersama kita. Untuk kita yang sudah menerima Tuhan, ada di dalam kita. Roh Kudus Tuhan Yesus ada di dalam kita. Bukan hanya itu, di bagian yang kedua dari frasa terakhir ini dibilang penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi kita merasakan kebenaran Tuhan ini hari-hari ini selama kita hidup di dunia ini. Terus menerus setelah kita percaya pada Tuhan. Lah, apa maksudnya Pak Pendeta? Saya merasakan kebenaran dari Tuhan
selama saya masih hidup ini, setelah saya menerima Tuhan, setelah saya percaya pada Tuhan. Maksudnya adalah kita tahu bahwa setiap kata kebenaran tentang Tuhan, kebenaran tentang Yesus, itu diacukan ke kebenaran dari firman Tuhan. Kebenaran yang ada di Alkitab, yang selalu kita baca, kita renungkan, dan bersama-sama kita ikuti apa yang ada di dalamnya. Kita hari ini merasakan kemuliaan Tuhan melalui Yesus berada di dalam diri kita dengan kita menghidupi firman Tuhan. Segue sedikit. Maksudnya saya mau ngomong sedikit mengenai firman Tuhan. Artinya apa? Kalau kita tidak menghidupi firman Tuhan, kita tidak akan pernah bisa merasakan kebenaran Tuhan itu. Kita tidak akan pernah bisa merasakan kasih karunia Tuhan itu. Jadi itu poin yang penting sekali. Mari kita lihat selanjutnya. Apalagi ini diperkuat di Yohanes 1 ayat 16-17. Saya akan bacakan. Karena dari kepenuhannya, jadi kepenuhan Yesus yang dikaruniakan oleh Tuhan. Kita semua telah menerima kasih karunia. Ini diulang lagi di ayat ini. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran. Di sini kembali diingatkan kebenaran Injil, maksudnya kebenaran firman Tuhan datangnya dari Yesus. Bersama-sama dengan Yesus. Kita tidak baca firman Tuhan, tidak baca Injil, kita tidak mengalami Yesus. Intinya di situ. Nah, selanjutnya kita akan melihat kalau kita sudah tahu siapa Yesus. Kita sudah percaya siapa Yesus. Artinya menerima siapa Yesus. Tapi di dalam hal yang seperti ini sekalipun, kita-kita yang ada di gereja yang sudah menerima, sudah percaya, bahkan rajin ke gereja, bahkan rajin pelayanan, itu masih dibagi menjadi dua macam orang lagi. Yang pertama adalah mereka-mereka yang sudah terima Yesus, sudah percaya Yesus, tapi Roh Kudus Yesus yang di dalam diri orang termaksud tidak bekerja seperti seharusnya. Bagaimana bisa begitu Pak Pendeta? Kita tahu firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kita mendukakan Roh Kudus, kita membuat Roh Kudus marah, maka Roh Kudus tidak akan berbuah di dalam kehidupan kita. Tidak akan berkarya di dalam kehidupan kita. Oh Pak Pendeta, apa itu artinya bahwa kalau saya sudah menerima Tuhan Yesus, saya masih bisa masuk ke neraka atau dikirim ke neraka? Saya tidak bilang seperti itu. Tapi yang saya katakan adalah kalau orang sudah terima Yesus, tapi Roh Kudus Yesus tidak berkarya di dalam dirinya, maka buah-buah Roh Kudus tidak akan ada di dalam kehidupan orang termaksud. Pernahkah kita melihat anggota gereja yang sering datang ke gereja, sering melayani, aktif di sekolah minggu, tapi hidupnya masih berantakan, masih kacau balau? Itu yang dimaksud adalah hal seperti itu. Yohanes 15 ayat 5 dan 7 firman Tuhan mengatakan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Firman ini disampaikan Tuhan Yesus pada saat dia berbicara mengenai pokok anggur. Perumpamaan pokok anggur yang terkenal itu. Nah itu agak sulit dimengerti sampai kita masuk ke ayatnya yang ketujuh. Di ayat ketujuh dibilang, Tuhan sendiri yang berbicara, jikalau kamu tinggal di dalam aku, ini ada di ayat 5 yang barusan saya baca tadi, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi kata tinggal di dalam aku, frasa itu, dan kata firmanku tinggal di dalam kamu adalah satu koin dengan dua mata. Mata koin. Jadi ada koin, kalau kita lihat koin kan mata pertamanya di sini, mata keduanya di situ. Itu dua frasa itu. Jadi untuk supaya Tuhan Yesus tinggal di dalam kita, atau kita tinggal di dalam Tuhan Yesus, kamu tinggal di dalam aku, maka Tuhan Yesus sendiri berkata, firmanku harus tinggal di dalam kamu. Dia mengacu ke firman yang hidup. Alkitab, bukan bukunya, bukan. Tapi Alkitab ini firman Tuhannya yang diacu. Dengan kata lain, kalau kita tidak menghidupi firman Tuhan, maka Tuhan tidak tinggal di dalam kita seperti yang Tuhan mau. Roh Kudusnya ada di dalam kita, tapi bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah Roh Kudus Tuhan ada di dalam kita dan berbuah-buah. Itu yang Tuhan mau, amin. Nah kalau kita tidak menghidupi firman Tuhan, oke Roh Kudus ada, tapi tidak berbuah-buah. Siapa anak Tuhan yang mau menghidupi kehidupan tanpa buah-buah Roh Kudus?
Kita tahu bukan di Galatia 5 ayat 22 dan 23 dikatakan bahwa buah-buah Roh Kudus itu termasuk kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Siapa yang mau menghidupi kehidupan sebagai anak Tuhan loh, di dalam tanda kutip, di mana di dalam kehidupan orang itu, orangnya tidak memiliki sukacita di dalam kehidupan dia sehari-hari. Saya rasa nggak ada anak Tuhan yang mau seperti itu. Anak Tuhan maunya adalah diberkati dengan semua buah Roh Kudus yang 9 tadi, yang kita lihat di Galatia 5, 22, 23. Nah, jelas bukan? Jelas sekali dua orang yang dibilang oleh firman Tuhan tadi. Yang pertama adalah sudah terima, sudah percaya, tapi buah Roh Kudus tidak ada di dalam kehidupannya. Yang kedua adalah sudah terima, sudah percaya, buah Roh Kudus lebat di dalam kehidupannya. Yang kedua itulah yang Tuhan mau dari kita. Nah, sekarang kita akan melihat konteks Alkitab dari semua apa yang disampaikan dari ayat-ayat sebelumnya, yang saya bicarakan sebelumnya. Ini untuk menutup renungan mengenai ayat Alkitabnya. Yohanes 1 ayat 18, ini masih di nas yang sama yang sedang kita bicarakan ini. Firman Tuhan berkata, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dialah yang menyatakan Yesus. Bisa juga Yesuslah yang menyatakan Bapanya di surga. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Yang sangat dikasih Tuhan Yesus. Di mana anak berada di pangkuan Bapanya, di mana tempat itu terjadi? Di surga. Betul? Di surga. Hanya di situ tempat itu terjadi. Jadi kalau si anak ini melalui firman-Nya, Yohanes 1:18 mengatakan, tidak ada satupun yang akan pernah melihat Allah tanpa dia, si anak. Artinya kalau kita tidak memiliki si anak melalui firman Tuhan yang tadi barusan kita bicarakan, maka kita tidak akan pernah bisa melihat Allah Bapa di surga. Artinya apa? Karena Allah Bapa di surga adalah di surga. Artinya kita tidak akan pernah masuk ke surga kalau kita tidak menerima si anak. Dan apa yang terjadi? Kita sudah menerima si anak. Kita hidup berkenan bagi Tuhan. Dan pada masa akhir hidup kita di dunia, maka kita seperti yang dijanjikan di Yohanes 1:18 akan melihat Bapa sendiri. Kita akan melihat si anak bersama dengan si Bapa. Dan apa yang akan kita lihat itu pada saat kita melihatnya, yang kita bawa untuk melihat, artinya yang kita bawa ke dalam surga adalah Yesus, Roh Kudus Yesus yang ada di dalam kita. Buah-buah roh ya. Yang datangnya dari Roh Kudus yang ada di dalam kita. Jiwa raga kita yang sudah dimuliakan. Semua itu akan kita bawa untuk hidup bersama-sama dengan Yesus. Bersama-sama dengan Bapanya di surga. Amin. Itulah yang disampaikan firman Tuhan pada hari ini. Yang kita peringati di hari Natal minggu depan, yang akan kita peringati bersama-sama mengenai apa artinya bahwa Yesus Tuhan kita datang ke dunia. Yang kita peringati adalah dalam bentuk perayaan Natal. Tapi kita barusan mendengar secara komplit bahwa firman itu datang ke dalam sejarah manusia, masuk ke dunia dan melakukan karya-karyanya. Salah satu karyanya adalah kita semua. Dan kita mau menjadi karya yang sempurna bagi Tuhan kita. Kesempurnaan itu dicapai dengan Roh Kudus membimbing kita untuk menghidupi firman Tuhan. Dengan menghidupi firman Tuhan, buah-buah Tuhan yang Tuhan mauin akan bersama dengan kita. Itulah mengikuti firman Tuhan. Itulah menghidupi kehadiran Yesus. Itulah menghidupi Immanuel, Yesus bersama kita. Amin. Sekarang mari kita lihat penerapan di dalam kehidupan sehari-hari kita seperti apa. Pertanyaannya selalu yang ditanyakan oleh jemaat kepada pendeta setelah khotbah yang semacam ini adalah, God is with you.
Kita tahu judulnya God is with us. Kita tahu Yesus ada di dunia bersama-sama dengan kita. So what? Lalu apa kalau kita tahu bahwa Tuhan Yesus ada bersama kita? Yang penting kan kebersamaan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita memberikan pengaruh di dalam kehidupan kita sendiri gitu. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, is God with you? Bukan hanya sekedar is God with you, is God personally with you? Apakah Tuhan yang berada di tengah-tengah kita, yang kita rayakan kelahirannya tanggal 25, hanya Tuhan yang kita lihat dari jauh dan dialami oleh orang-orang yang menerima dan percaya pada Tuhan yang di luar kehidupan kita, atau kita juga mengalami kehadiran Tuhan itu di dalam kehidupan kita secara pribadi. Nah, penerapan ini kita akan lihat. Pertama adalah kita, seperti tadi sudah dibicarakan, harus percaya pada Yesus, harus menerima Yesus, supaya Yesus secara pribadi berada bersama kita di dalam kehidupan kita. Itu pertama. Terutama pesan yang ini, Yohanes 1:12, disampaikan kepada kita-kita yang belum menerima Tuhan Yesus. Sudah tahu Tuhan Yesus, belum menerima, belum percaya. Yohanes 1:12 secara khusus disampaikan kepada mereka. Terima kasih Pak Pendeta. Yohanes 1:12 untuk mereka. Jangan terjebak yang itu. Yohanes 1:12 adalah untuk kita semua yang orang tuanya masih belum kenal Tuhan Yesus. Yang istrinya masih belum kenal Tuhan Yesus. Yang tetangga-tetangganya masih belum kenal Tuhan Yesus. Ayat ini bukan hanya untuk mereka yang belum menerima, belum percaya, tapi untuk kita juga, untuk disampaikan kepada mereka yang belum menerima, belum percaya. Dan dengan doa dan kekuatan Roh Kudus, mereka mendengar apa yang kita sampaikan, seperti yang barusan kita bicarakan beberapa menit terakhir ini. Dan dengan kekuatan Roh Kudus mereka akan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan mereka, Juru Selamat mereka. Amin. Itu tugas kita. Karena hari ini kita semua sudah mendengarkan dengan telinga Anda sendiri, itu yang Tuhan mau. Yang kedua adalah, penerapan kedua, kita harus menghidupi firman Tuhan. Tadi kita sudah membicarakan banyak orang yang datang ke gereja setiap minggu. Melayani di sekolah minggu, melayani di pelayanan-pelayanan lain di dalam gereja di mana mereka dengan rajin datang. Tapi pergumulan secara luar biasa masih terjadi di dalam kehidupan mereka. Bahkan pergumulan yang bisa merusak kehidupan Kristen mereka masih terjadi di dalam kehidupan mereka. Apa bisa begitu Pak Pendeta? Kenapa? Mungkin salah satunya adalah seperti yang dibilang di Yohanes 15 ayat 5 dan 7 tadi. Salah satunya. Pergumulan bisa datang dari banyak hal. Tapi salah satunya saya ingin tegaskan kembali adalah Tuhan mau kita semua tinggal di dalam Dia, di dalam Tuhan. Dan di ayat 7 tadi Yohanes 15 kita sudah berkali-kali menekankan, firman-Ku tinggal di dalam kamu. Itu caranya supaya kita tinggal di dalam Tuhan. Mungkin kita bergumul setengah mati dalam kehidupan kita. Meskipun kita rajin ke gereja, ikut care group, melayani di sekolah minggu. Mungkin karena kita tidak menghidupi firman Tuhan. Kita ambil beberapa detik untuk merenungkan ini. Oh Tuhan, saya sudah terima Engkau, Putramu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Saya sudah percaya. Bahkan saya datang ke gereja untuk memuji-muji namanya. Melayani di sekolah minggu. Tapi betulkah seperti firman-Mu katakan bahwa kamu betul-betul tinggal di dalam aku. Yang artinya aku menghidupi firman-Mu dari hari ke hari. Mari kita renungkan. Berapa macam firman Tuhan yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan kita, tidak kita lakukan. Berapa macam firman Tuhan katakan, jangan lakukan ini, tapi malah kita bikin itu. Kita lakukan dua hal itu. Apa yang Tuhan tidak mau kita bikin, kita bikin. Apa yang Tuhan mau, kita tidak bikin.
Apa yang Tuhan mau kita bikin, kita tidak bikin. Dua hal itu. Itu nggak menghidupi firman Tuhan, orang yang melanggar itu. Kita renungkan di situ. Dan terakhir, penerapan terakhir saya akan sampaikan. Ini dari Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kurang bagus saya bacanya. Saya bacanya kurang bagus, saya akuin. Yang betul adalah penekanannya di sini yang sedang saya mau sampaikan untuk penerapan ketiga. Mereka yang percaya dalam namanya. Di sini firman Tuhan tidak mengatakan aku. Tunggal, bukan itu. Tapi jamak mereka yang percaya dalam namanya. Mereka si A, si B, si C, si D, si E. Semua percaya pada Tuhan. Dan mereka itu menjadi orang-orang percaya pada Tuhan yang berkelompok. Itu namanya gereja. Gereja Tuhan. Jadi penerapan ketiga adalah penerapan kedua menghidupi firman Tuhan itu tidak pernah ditujukan kepada perorangan. Perorangan oke. Jadi ada memang si orang ini diminta Tuhan untuk melakukan. Tapi di dalam kenyataannya, di dalam kita menghidupi kehidupan kita sebagai bagian dari keluarga Tuhan. Tuhan mau Tuhan mau kita bersama-sama di dalam satu tubuh Yesus, yaitu gereja, yaitu komunitas Yesus. Disitulah Tuhan mau kita mempraktekkan firman Tuhan. Bukannya yang penting saya datang ke gereja ya Pak Pendeta. Bukannya tadi dikatakan yang penting saya baca firman Tuhan ya Pak Pendeta. Mengerti firman Tuhan ya Pak Pendeta. Kita tahu banyak sekali firman Tuhan mengatakan frasa-frasa yang ada hubungannya dengan saling. Satu sama lain saling. Satu sama lain saling mengasihi. Satu sama lain saling mendoakan. Satu sama lain saling membangun. Itu firman Tuhan. Dan di penerapan kedua tadi adalah kita harus menghidupi firman Tuhan itu. Bapak ibu saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Untuk mereka yang mengatakan bahwa yang penting saya berdoa. Yang penting saya baca Alkitab. Yang penting saya baik kepada orang lain dengan mengikuti apa yang dikatakan Alkitab. Dengan saya sendiri melakukannya. Mereka tidak betul-betul memperhatikan perintah Tuhan yang mengatakan. Kamu harus saling. Saya mau kasih ilustrasi. Salah satu anggota dari care group kita pernah mengalami kebanjiran. Beberapa bulan yang lalu kan ada kebanjiran dahsyat itu ya. Ingat gak itu? Jadi sampai ada orang yang harus pindah rumah, rumahnya harus dibersihin dan segala macam. Nah, perintah Tuhan yang mengatakan bahwa kita harus saling mengasihi atau saling membangun. Pada saat banjir itu datang, orang ini, keluarga ini, sedang baca Alkitab dan berdoa. Banjir tetap datang Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasih Tuhan Yesus. Rumahnya dibikin porak-poranda. Kita lihat dua skenario. Misalkan keluarga ini tetap melakukan doa dan baca Alkitab. Banjir datang, rumahnya porak-poranda. Dia berdoa, Tuhan, aku tahu engkau hadir di dalam kehidupanku. Aku tahu engkau ada di dunia yang kita peringati setiap tanggal 25 Desember. Aku tahu. Tapi kenapa kok ini rumahku porak-poranda? Aku berdoa besoknya masih porak-poranda. Berdoa lagi besoknya lagi masih porak-poranda. Masuk akal gak itu doa? Terus yang terjadi di care group kita adalah anggota-anggota care group yang lain datang ke rumah dari keluarga yang mengalami musibah banjir ini. Mereka membantu membersihkan. Mereka bersama-sama berdoa. Mereka bersama, banyak di antara kita yang tahu apa yang saya maksud karena kita semua. Banyak di antara kita yang terlibat langsung di dalam menolong keluarga ini. Itulah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini. Menghidupi firman Tuhan. Tuhan katakan, aku bersamamu. Itu bukan sendiri, bukan pekerjaan seorang sendiri atau satu keluarga sendiri. Itu adalah pekerjaan seluruh tubuh Yesus. No one go to heaven by yourself. Tidak ada orang pergi ke surga hanya karena
kita sendiri banyak baca Alkitab dan berdoa. Bukan begitu apa yang dibilang oleh Alkitab. Kita menjadi bagian dari tubuh Yesus. Enggak kok. Saya datang kenal Yesus, saya datang sendiri. Pendeta khotbah, saya cernakan dengan kemampuan otak saya. Terus saya mengambil kesimpulan. Oh betul, memang Tuhan ada. Saya maju ke depan, saya terima Tuhan. Bukan seperti itu cara kerjanya. Tahu nggak? Berapa orang yang sudah mendoakan si orang yang sedang mendengarkan khotbah itu? Berapa orang yang di dalam kehidupan orang termaksud sebelum dia datang ke khotbah sudah ngomongin mengenai Tuhan Yesus. Sudah memberikan buku, mungkin film mengenai Tuhan Yesus. Yang mendoakan mungkin termasuk keluarganya sendiri, temannya sendiri. Banyak Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasih Tuhan Yesus. Orang itu tidak datang ke Tuhan dengan kekuatan dia sendiri. Adalah pekerjaan kelompok, pekerjaan tubuh Yesus bersama-sama. Firman Tuhan dihidupi di dalam tubuh Yesus. Itu cara kerjanya. Saya mau menutup dengan ini. Kita di TLCC sangat diberkati Tuhan karena kita banyak komunitas-komunitas di sini. Komunitas-komunitas yang mempersatukan tubuh Yesus. Komunitas-komunitas yang membuat menghidupi firman Tuhan segampang ketemu dengan teman-teman kita di care group. Segampang berdoa bersama dengan teman-teman kita di kelompok pembahasan buku. Segampang saling menyapa teman-teman kita pada saat pemuda-pemuda kita berkumpul setiap hari Sabtu itu untuk berbicara satu sama lain. Segampang itu kita memuji Tuhan untuk itu. Mari kita kasih tepuk tangan kalau boleh untuk care group kita. Untuk kelompok baca buku kita. Untuk semua kelompok-kelompok yang ada di dalam gereja kita. Pertanyaannya. Kok masih banyak ya di antara kita. Yang begitu gereja kita sudah diberkati. Tapi masih belum menjadi bagian dari kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas itu. Kenapa? Kenapa? Salah satu yang saya mau untuk menutup bawa ke kita semua adalah apakah mungkin karena kita yang sudah di dalam komunitas itu, sudah diberkati oleh Tuhan melalui komunitas itu, sudah menikmati kemuliaan Tuhan yang dibilang ayat ini, kita simpan sendiri. Kita tidak mau menjangkau keluar care group kita. Kita tidak mau menceritakan mengenai buku yang sudah kita diskusikan bersama. Yang ada hubungannya dengan Alkitab. Yang kalau kita ceritakan bisa memberkati orang lain. Mungkin karena itu. Karena kita simpan untuk diri kita sendiri.